ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian. Meskipun ADHD umumnya menyerang pada masa kanak-kanak, gejala yang timbulkan dapat menetap hingga masa remaja dan dewasa. Terdapat 3 subtype ADHD, yaitu dominan hiperaktif impulsif. Pada tipe ini, pengidap umumnya memiliki masalah hiperaktif dan perilaku impulsif. Dominan inatentif pada tipe ini, pengidap umumnya memiliki gejala yang tidak dapat memperhatikan dengan baik. Kombinasi hiperaktif impulsif dan intensif pada tipe ini, pengidap mengalami gejala hiperaktif impulsif dan tidak dapat memperhatikan orang dengan baik. Selanjutnya ada gejala ADHD. Gejala ADHD pada masa kanak-kanak dan remaja mudah dikenali, sedangkan pada orang dewasa lebih sulit dideteksi. Umumnya, gejala ADHD yang dialami pengidap saat dewasa berawal dari masa kanak-kanak. Gejala umum dari ADHD antara lain, tidak memperhatikan. Gejala ini meliputi mudah terdistraksi, lupa, tidak menghiraukan lawan bicara, tidak mengikuti petunjuk, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas di sekolah, mudah teralihkan, kehilangan fokus, memiliki masalah dengan keteraturan, serta menghindari tugas yang membutuhkan perhatian yang panjang. Hiperaktif, gejala ini meliputi selalu tampak bersemangat, berbicara berlebihan, sulit dalam menunggu giliran, tidak dapat dengan duduk tenang, menghentakkan tangan atau kaki, selalu gelisah, tidak dapat bermain dengan tenang, sulit untuk bersantai, sering mengganggu orang lain, dan selalu memberi jawaban sebelum pertanyaan diselesaikan. Selanjutnya gejala yang ketiga, impulsif. Gejala ini ditandai dengan perilaku beresiko tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Selanjutnya ada penyebab ADHD. Penyebab ADHD ini belum diketahui dengan pasti sampai saat ini. Namun diduga berkaitan dengan ketidakseimbangan senyawa kimia neurotransmitter di dalam otak. Faktor risiko ADHD. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang menderita ADHD adalah: yang pertama, ada faktor genetik. Karena dapat diturunkan, risiko menderita ADHD meningkat jika memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama atau penyakit mental lainnya. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Diduga berkaitan dengan paparan timah yang banyak ditemukan dalam cat. Ketiga, kelahiran prematur, yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu, atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Ibu yang menggunakan obat-obat terlarang, mengonsumsi alkohol atau merokok selama masa kehamilan. Kerusakan atau cedera otak yang dapat terjadi selama masa kehamilan atau pada usia dini. Ketidakseimbangan senyawa otak dalam otak atau gangguan dalam kinerja otak. Diagnosis ADHD. Selanjutnya, diagnosis ADHD. Tidak semua anak yang terlihat sangat aktif dapat diagnosis menderita ADHD. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan dokter untuk mendiagnosis ADHD. Pertama, mengenali riwayat perjalanan pengidap, riwayat penyakit pada keluarga, serta catatan sekolah pengidap. Melakukan serangkaian pemeriksaan fisik dan psikologis yang akan dilakukan oleh dokter ahli terhadap pengidap. Melakukan wawancara atau kuesioner terhadap anggota keluarga, guru, pengasuh, atau orang yang mengenal baik pengidap. Melakukan beberapa tes gambar dan tes laboratorium untuk mencari penyebab lainnya. Pengobatan ADHD. ADHD saat ini memang belum dapat disembuhkan. Penanganan yang tepat sedini mungkin dilakukan untuk menolong pengidap beradaptasi dengan penyakitnya, sehingga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa upaya pengobatan ADHD antara lain: obat-obatan yang umum digunakan untuk mengatasi ADHD.
Obat-obatan ini digunakan untuk membantu pengidap lebih tenang dan mengurangi sikap impulsif, sehingga dapat lebih memusatkan perhatian. CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Terapi ini dilakukan untuk menolong pengidap mengubah pola pikir dan perilaku saat mengalami masalah dalam hidupnya. Terapi psikologi. Terapi ini bertujuan supaya pengidap ADHD dapat menemukan solusi untuk mengatasi gejala penyakitnya. Terapi perilaku. Terapi ini bertujuan supaya orang tua atau pengasuh dapat memiliki strategi untuk menolong pengidap dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau mengatasi keadaan yang sulit. Pelatihan untuk orang tua pengidap ADHD. Pelatihan ini bertujuan supaya orang tua lebih memahami perilaku pengidap dan memberi bimbingan bagi orang tua untuk menjalani hidup dengan pengidap ADHD. Untuk pencegahan ADHD, tidak ada pencegahan spesifik terhadap ADHD. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi ADHD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.